Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yahkumu bil haqq wa yaqdi bil 'adl wa yahdin nas ila shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Segenap para alimul ulama, para asatidz wal asatidzah, para guru, para hujjaj, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pembina kita, guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Al-Akhinal Kabir Kiai Haji Ali Mustafa M. Al-Hafidh mata'anallahu bituli hayati. Amin. Kita doakan beliau karena malam ini memang lagi kurang sehat. Beliau itu orang paling istiqomah ngajar di BPH, tapi karena beliau sedang sakit, maka kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guru saya Al-Mukarram akhina fillah Ustaz Syukron Ma'mun MA SAGMM mata'anallahu bituli hayati. Al-Mukarram Ustaz Imam Abi Syauqi mata'anallahu bituli hayati. Sepeda iya Ustaz ya. Ustaz Nimin, Ustaz semua deh ya, Ustaz Junaid, Ustaz Joko, semua para jamaah sekalian, bil khusus ketua STFJ, ketua PPH. Soalnya saya ingatnya lagi di STFJ aja nih, iya. Akhina fillah Ustaz Martin Akbar Al-Khair, serta jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ibadah dan senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung ini sebagai badal, jadi sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja ya Pak ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar, syarah dari Abi Suja, kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah berarti kan dikit lagi bulan Zulhijjah ya, di mana bulan Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk berkorban. Lalu apa syarat-syarat orang ketika ia ingin berkurban? Ini sekedar mengingatkan kembali, mungkin karena tahun lalu sebetulnya sudah dibahas oleh guru kita, tapi mungkin ini ada sebagian juga yang lupa kali ya. Apa yang lupa semua? Yang namanya korban itu, yang namanya Zulhijjah itu bulan haji, identik dengan yang pertama melaksanakan ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Dalam fikih itu disebut namanya udhiyah. Ya. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban telah diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam, mulai dari waktunya, kapan dilakukannya, tempatnya, jenis-jenis hewan yang disembelih beserta umurnya, dan kepada siapa daging kurban itu dibagikan. Semua itu telah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama fikih yang terdahulu. Beda dengan penyembelihan biasa yang tidak terkait dengan syarat-syarat maupun kewajiban-kewajiban tertentu ya, dengan syarat-syarat tertentu. Karena kalau biasanya mah kita kalau bukan kurban ini kan kapan saja bisa kita lakukan.
Sama siapapun kita bisa lakukan dan kepada siapa kita bisa memberikan. Beda dengan kurban. Kurban itu udhiyah. Ulama menyatakan bahwa kurban itu sejatinya adalah taqarruban ila Allah. Belajar untuk berkorban dalam rangka mengikhlaskan diri kita, mengikhlaskan sebagian harta kita untuk belajar di taatillah, belajar taat, belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkorban itu menjadi indikasi, Pak. Menjadi indikasi seseorang sejauh mana keimanan dia terhadap Allah, sejauh mana pengorbanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Fasolli kalimatnya sholat baru berkorban. Sama kayak ayat yang lain. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki pengorbananku, wa mahyaya ya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Maka ini menjadi indikator kita sebagai seorang mukmin sejauh mana diri kita mau ikhlas untuk menyedekahkan atau mengorbankan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim yang memiliki kelapangan rezeki, paling tidak mah ya korban dah setahun sekali mah. Itu kan kerjaannya sekali kita ya. Kalau nggak bisa setahun sekali, palingnya 2 tahun sekali dah. Minimal banget sekali seumur hidup gitu. Walaupun memang kaidah kurban itu adalah bagi mereka yang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, beliau menyampaikan kepada kita, man kana lahu sa'atun wa lam yudhaq fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan sedangkan ia tidak berkurban, maka janganlah dekat-dekat mushola kami, janganlah dekat-dekat ke tempat ibadah kami. Maka di sini menurut Imam Syafi'i bahwa udhiyah itu sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dari hadis ini para ulama yang lain ada yang mewajibkan bagaimana kurban itu harus kita lakukan. Karena melihat dari redaksi hadis tersebut, jangan dekat-dekat ke tempat ibadah, tempat sholat tuh. Kan sholat itu hukumnya wajib. Maka ulama ada yang mewajibkan kurban tersebut. Lalu kemudian orang yang berkurban, wa syara'itul udhiyah, syarat-syarat orang yang berkurban di antaranya adalah yang pertama, yang dikorbankan itu adalah hewan ternak seperti onta, sapi, apalagi kambing, kerbau. Itu ternak. Sebagaimana firman Allah, walikulli ummatin ja'alna man sakal yazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini kalimatnya, redaksinya bahimatil an'am. Bahimatil an'am itu adalah binatang ternak. Boleh gak kita kalau korban pakai banteng sama mama? Hah? Boleh gak kira-kira? Nah kagak, sebab banteng itu bukan hewan ternak. Dan ini telah disepakati oleh beberapa para ulama, termasuk Abul Hasan, terus
banyak ulama-ulama kita yang menyepakati bahwa yang disebut hewan ternak itu adalah unta, sapi, kambing. Ya. Kemudian di Indonesia para ulama kita mengisyaratkan dengan mengkiaskan sapi itu menjadi kerbau karena banyak di Jawa itu yang melihara kerbau. Ustaz, bagaimana kalau saya mau korban pakai ayam? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Ayam nggak boleh. Ustaz, saya kan korban ayamnya 1000 ayam. Kira-kira kan banyak tuh 1000 ayam. Sama harga sapi kayaknya sama harga kambing kan gitu. Iya. Tetapi karena syariatnya adalah mulai dari onta, sapi ataupun kambing, maka ayam maupun 1000 atau 10.000 ayam pun atau 10.000 bebek pun tetap tidak boleh. Ustaz, bagaimana saya ini nggak bisa sapi boro-boro buat beli sapi. Udah masuk ya. Boro-boro buat beli sapi, buat beli kambing aja romana susah. Ya belajar mah boleh. Belajar pakai ayam. Ayam kita masak itu. Kuahnya rada banyak kan dikit. Ya, bagiin dari tetangga. Ya itu. Itu bagian dari latihan. Tapi bukan kurban, bukan ya. Latihan dari kurban. Jadi syaratnya adalah hewan ternak. Yang kedua, usia yang sudah cukup umur. Minimal yang telah ditentukan syariat. Umur hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban seperti seumpama unta. Maka unta itu minimal berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6 menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Maliki 5 tahun cukup. Menurut Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i itu menyarankan bahwa unta harus berusia 5 tahun lebih. 5 tahun jalan tahun ke-6. Bagaimana dengan sapi atau kerbau? Imam Syafi'i mengisyaratkan harus berumur 3 tahun. Sementara imam yang lain, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu minimal 2 tahun masuk ke usia 3 tahun. Tapi Imam Syafi'i harus sudah 3 tahun. Ya, berarti antara itu dah ya, antara 2 sampai 3 tahun. Kemudian kambing. Kambing jenis domba itu berumur 1 tahun. Walaupun Imam Hanafi, Imam Hambali boleh tuh umur antara 6 sampai 7 bulan, tapi domba ya boleh untuk dikorban. Kalau kambing, selain kambing domba, kita ada kambing Jawa. Ya, kambing kacang lah, minimal itu kambing kacang. Minimal itu berumur 1 tahun. Ya. Minimal sekali umur 1 tahun. Tapi 1 tahun lebih yang mau mendekati 2 tahun. Sebagaimana terdapat di sini di kitab Kifayatul Akhyar. Wa yajza'u fi hal juz'i min ad-dhanni wa sani min al-ma'azi wa sani min al-ibili wa sani min al-baqar. Umur hewan kurban adalah az-zaza'u ya, domba yang berumur 6 sampai 1 tahun. Dan al-ma'iz kambing Jawa yang berumur 1 sampai 2 tahun. Al-ibil unta yang berumur 5 sampai 6 tahun. Dan sapi atau kerbau berumur 2 sampai 3 tahun. Jadi umur itu penting. Nggak sah kita kalau beli hewan ternak
buat kurban ternyata umurnya tidak sesuai syariat tadi. Karena syariat sudah menentukan. Ustaz, boleh nggak kalau kita belinya rada-rada tuaan dikit? Seumpama gitu, kita khawatir beli yang lebih tua lagi dah. Boleh. Tapi alangkah baiknya yang pas-pas aja, sebab yang muda yang lebih enak gitu. Iya. Kalau tua kan rasa-rasanya alot ya. Iya, dagingnya juga alot. Ya yang tua aja, ini memang rasa tua. Ya. Yang ketiga syaratnya adalah terbebas dari aib cacat. Seringkali itu kita kalau beli, udah yang penting gue murah aja beli. Atau terlena dengan ukurannya gede, udah gede harga murah. Wah, udah dilihat lagi, diteliti apakah dia cacat atau tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-azza'ul bayyinu zar'uha wal 'awra'ul bayyinu 'awruha wal maridatul bayyinu marduha wal mujafa'ul lati la tanqa. 4 perkara tersebut adalah hewan yang jelas-jelas pincang kakinya, hewan yang jelas-jelas buta sebelah, hewan yang sakit, dan hewan yang kurus yang tak bersumsum. Jadi itu nggak boleh tuh kita beli hewan yang ada cacat, kakinya sama sebelah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kakinya patah sama kakinya pincang karena kecelakaan atau bagaimana, ya, atau kupingnya nggak ada sebelah. Bagaimana kalau tanduknya? Kan ada tuh kambing atau sapi yang tanduknya udah patah, boleh nggak kira-kira? Dalam kitab di sini dikatakan boleh. Boleh kalau kambing atau sapi yang tanduknya patah, karena itu tidak berimbas pada daging, gitu. Walaupun kita mah yang namanya korban, untuk korban mah harusnya nyari yang sempurna, yang gemuk sekali ya, yang gede. Sebab yang gede tuh enak pak. Iya. Mas Joko gede banget. Jadi penting untuk kita melihat syarat-syarat itu. Syarat-syarat bagaimana kita melihat kondisi fisik dari hewan tersebut. Ya. Maka sunnahnya itu cari yang berumurnya baik, pas, badannya bagus, tidak cacat, tidak aib, itu sempurna. Dan udah gupak, biasanya gitu kita ya. Biasa ngeliat tuh giginya gupak apa gitu. Ya. Sebab kalau yang ompong mendingan jangan gitu. Ya. Ya, jadi itu beberapa syarat-syarat yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk mencari hewan untuk dikurbankan. Terus kapan waktunya dikurbankan? Yaitu pas hari raya Idul Adha. Ustaz, saya mau kurban sebelum Idul Adha, malam takbiran, boleh nggak kira-kira? Enggak. Maka hukumnya bukan kurban, tapi hukumnya sedekah. Ya. Tanggal 10, 11, 12, 13, hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Ya. Jadi jangan kaget, jangan salah ketika seumpama kita ngasih ke masjid. Terus pas hari haknya kita lihat kok korban gue udah dipotong nih, jangan marah kita. Kan ada tuh begitu, dulu sempat ada begitu pak. Karena hari raya Idul Adha pas hari Jumat. Nah kalau hari Jumat kan repot tuh motong, karena kebetulan hari Jumat. Dipotonglah hari Sabtu. Ternyata yang punya korban marah-marah dia ke masjid. Kurang ajar, korban gua dipotong-potong. Kapan dapat pahalanya gua gitu. Iya. Karena dia nggak tahu, padahal masa kurban itu ada selama 4 hari, hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya. Jadi boleh tuh hari itu. Lalu kepada siapa dibagikannya? Ya kepada tetangga, kepada yang menerima. Ya, banyak kan tetangga, saudara, kaum muslimin. Boleh nggak kalau kita ngasih sama orang kafir atau non muslim? Boleh nggak? Dalam fatwa
sampaikan bahwa boleh kita memberi daging kurban kepada tetangga kita nih semua kafir ya, tetangga kita non muslim, tapi dia emang baik sama kita, ya nggak apa-apa kita kasih. Itu bagian dari kesinambungan kita tuh, bahwa kita memang bertetangga gitu ya. Kecuali kalau dia kafirnya kafir harbi yang memerangi kita, baru itu tuh jangan kasih kambing, kasihnya sianida aja nggak apa-apa. Ya. Jadi itu beberapa syarat-syarat sekedar mengingatkan kembali. Maka mudah-mudahan insya Allah kita tinggal menghitung beberapa hari lagi masuk ke bulan Dzulhijjah, banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita nggak bisa berkorban, paling nggak kita puasa deh. Puasa kan ada hari Arafah, ada hari Tarwiyah. Kita puasa deh tuh. Puasa, banyak sedekah, belajar korban boleh, belajar korban ayam tadi ya, yang kuahnya dibanyakin dikit. Mudah-mudahan sekedar mengingatkan saja, insya Allah mudah-mudahan tahun ini Allah bukakan pintu rezeki kita, Allah mudahkan kita bisa berkurban, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.